Di tengah gejolak perang salib, ketika dunia Islam berada dalam ancaman dan perpecahan, muncullah seorang pemimpin yang membawa harapan baru bagi umat muslim. Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang yang dikenal karena keberanian, kecerdasannya dalam strategi militer, serta kebesaran hatinya terhadap musuh-musuhnya. Ia tidak hanya mengembalikan Yerusalem ke tangan muslim, tetapi juga meninggalkan warisan kepemimpinan yang penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Masa muda Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lahir pada tahun 1137 Masehi di kota Tikrit, Irak. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang gubernur di bawah kekuasaan dinasti Zengid yang dipimpin oleh Imaduddin Zanki. Sejak kecil, Salahuddin tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan nilai-nilai keislaman serta ilmu militer. Ia dididik oleh ulama-ulama besar, belajar tentang Al-Quran, hadis, serta strategi perang dan kepemimpinan. Meski memiliki bakat dalam dunia militer, Salahuddin sebenarnya lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan agama. Namun, situasi politik yang berkembang pada saat itu membuatnya harus terjun ke dalam dunia peperangan. Ia mulai berlatih di bawah bimbingan pamannya, Nuruddin Zanki, seorang pemimpin muslim yang gigih melawan tentara salib. Nuruddin melihat potensi besar dalam diri Salahuddin dan mengajaknya dalam berbagai ekspedisi militer. Disinilah Salahuddin mulai menunjukkan kecerdikan dan keberaniannya. Ia belajar bagaimana mengatur strategi, membangun pertahanan, serta memahami kelemahan dan kekuatan lawan. Perjalanan menuju kekuasaan. Setelah kematian Nuruddin Zanki pada tahun 1174, Salahuddin mulai mengambil alih kendali. Awalnya, ia diangkat sebagai wazir Perdana Menteri di Mesir oleh penguasa Fatimiyah. Namun, melihat kelemahan dinasti ini, ia akhirnya mengakhiri kekuasaan Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke dalam kendali Sunni di bawah dinasti Abbasiyah. Keputusannya ini tidak hanya memperkuat posisinya, tetapi juga menyatukan Mesir dan Suriah di bawah satu kepemimpinan Islam yang kuat. Salahuddin kemudian memfokuskan perhatiannya pada musuh utama umat Islam saat itu, tentara salib. Salah satu peristiwa paling bersejarah dalam hidup Salahuddin adalah pertempuran Hattin pada tahun ke-1187. Saat itu, tentara salib menguasai Yerusalem dan mengancam wilayah-wilayah muslim lainnya. Salahuddin menyusun strategi yang sangat cermat. Ia memancing pasukan salib keluar dari benteng mereka dan membawanya ke padang pasir yang tandus dan panas. Dalam kondisi kelelahan dan kehausan, pasukan salib menjadi sangat lemah. Disinilah Salahuddin melancarkan serangan besar-besaran yang mengakibatkan kekalahan total bagi musuh. Kemenangan di Hattin membuka jalan bagi Salahuddin untuk merebut kembali Yerusalem, kota suci yang telah berada di tangan tentara salib selama hampir 88 tahun. Penaklukan Yerusalem, kemenangan yang penuh kebijaksanaan. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin dan pasukannya bergerak menuju Yerusalem. Namun, ia tidak menyerang kota itu secara brutal seperti yang dilakukan tentara salib saat merebutnya pada tahun ke-1099. Ketika pasukan salib menyerang Yerusalem dulu, mereka membantai ribuan Muslim dan Yahudi tanpa belas kasihan. Namun, Salahuddin menunjukkan sikap yang berbeda. Ia menawarkan kesempatan bagi penduduk Kristen untuk menyerah secara damai. Ketika kota itu akhirnya menyerah pada 2 Oktober tahun 1187, tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam, dan tidak ada pertumpahan darah besar-besaran. Sebaliknya, Salahuddin memberikan jaminan keselamatan bagi penduduk Kristen. Mereka yang ingin pergi diizinkan, sementara yang ingin tetap tinggal diperlakukan dengan adil. Tindakan ini
membuatnya dihormati, bahkan oleh musuh-musuhnya. Sikapnya yang penuh belas kasih sangat kontras dengan kebrutalan tentara salib saat merebut kota itu sebelumnya. Kemurahan hati terhadap musuh. Salah satu bukti kebesaran hati Salahuddin terjadi selama Perang Salib ketiga. Saat itu, Raja Richard the Lionheart dari Inggris jatuh sakit di medan perang. Alih-alih memanfaatkan kelemahan musuhnya, Salahuddin justru mengirim tabib serta buah-buahan segar untuk membantu pemulihan Richard. Tindakan ini menunjukkan bahwa baginya, perang bukan sekedar tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hubungan antara Salahuddin dan Richard the Lionheart kemudian menjadi legenda. Meskipun mereka adalah musuh di medan perang, keduanya saling menghormati sebagai satria yang terhormat. Warisan kejayaan. Setelah bertahun-tahun memimpin dan berjuang, Salahuddin wafat pada 4 Maret tahun 1193 di Damaskus. Ketika meninggal, ia hampir tidak memiliki harta pribadi. Semua kekayaannya telah ia habiskan untuk perjuangan Islam dan kesejahteraan rakyatnya. Warisan terbesar yang ditinggalkannya bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga teladan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan penuh belas kasih. Hingga hari ini, nama Salahuddin Al-Ayyubi dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya seorang panglima perang yang hebat, tetapi juga seorang pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi adalah bukti bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari keberhasilan di medan perang, tetapi juga dari bagaimana seseorang memperlakukan kawan maupun lawan. Dari masa mudanya hingga kejayaan di medan perang, dari kebijaksanaannya dalam menaklukkan Yerusalem hingga kemurahan hatinya terhadap musuh, Salahuddin telah menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kasih sayang. Di tengah dunia yang penuh dengan ketegangan dan konflik, kisah Salahuddin tetap relevan sebagai inspirasi bagi para pemimpin, prajurit, dan umat muslim di seluruh dunia. Ia adalah contoh bahwa kemenangan sejati tidak hanya tentang menguasai tanah, tetapi juga tentang memenangkan hati dan menghormati kemanusiaan.